Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berkumpul dalam pengajian kita, ya. Pengajian yang kita tunggu-tunggu, ya, ini pengajian Biryani, ya, bincang ramai santuy di bulan Ramadan indah ini, ya. Ini sudah hari ke berapa? Hari ke-11, ya, kalau tidak salah. Ya, insya Allah benar. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Angga, atau kita kenal di Bakata dari para guru, Habib Angga, ya. Beliau adalah salah satu guru juga pengajar di Yayasan Bakata. Ya, mungkin kenal beliau, alhamdulillah bersama kita Habib Angga atau Ustadz Angga. Yang belum kenal beliau ini adalah salah satu guru di Bakata, juga sebagai pengasuh di majelis yang terletak di daerah Cibinong. Kalau mau ke Cibinong, ya, Cibinong City Mall saja, ya. Kalau ke Cibinong jangan kenal City Mall saja. Juga tahu minimal silaturahim dan tempatnya Ustadz Angga ini. Sangat sekali. Ya, insya Allah bermanfaat. Amin. Hari ini beliau membawakan tema apa? Yang kita nantikan adalah tema yang suara terputus-putus, Ustaz. Terdengar sekarang? Cek. Ya, terdengar. Tadi terputus-putus sedikit. Ya, sekarang alhamdulillah. Ya, jadi Ustadz Angga ini atau Habib Angga insya Allah membawa tema yang besar, yakni Ramadan bulan istimewa atau istimewanya bulan Ramadan, ya. Seperti apa sih istimewanya bulan Ramadan? Apakah Ramadan itu istimewanya karena bulan istimewa atau spesial sudah termaktub di Al-Quran, atau karena untuk umat Islam saja, atau hal lainnya? Nah, akan dikupas tuntas oleh beliau meskipun tidak secara penuh, ya, karena ini pasti kalau dimasukin kurikulum butuh 5 atau 10 SKS atau lebih, ya. Tapi saat ini kita ambil intisari dari beliau yang sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Angga. Silakan Ustadz Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatan wassalaman daiman ala rasulillah. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji beserta syukur. Yang pertama, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah selalu berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang buka sama-sama kita bisa berjumpa dalam program Biryani. Mudah-mudahan niat kita selalu mendapat ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat tercurah salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang terhormat tentunya Ustadz Supriyo, alhamdulillah selalu setiap hari hadir membantu dalam program ini sebagai host. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur di dalam taat kepada Allah, mudah rezeki, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ramadan bulan istimewa. Di mana dahulu kala ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah
merupakan keluarganya Rasulullah SAW. Beliau itu merupakan sepupu daripada Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara Rasulullah SAW itu beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi antara Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai nasab yang sama. Beliau merupakan dua-duanya merupakan cucu daripada Abdul Muttalib. Mereka adalah sepupu. Tetapi antara Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas ini terpaut jarak umur yang jauh. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi jaraknya umur beliau sekitar dengan Rasul sekitar 50 tahun. Bahkan dahulu kala, tatkala Abdullah bin Abbas itu lahir, maka ibunya Abdullah bin Abbas itu membawa beliau Abdullah bin Abbas kecil ke hadapan Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mendoakan daripada Abdullah bin Abbas ini dengan doa yang sudah ma'ruf, dengan doa yang sudah sering kita dengar dari guru-guru kita. Di antara doa daripada Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas adalah Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas wa 'allimhu ta'wil, dan berilah ilmu ta'wil kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas pun tumbuh di dalam orang yang cinta terhadap ilmu. Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pun menjadi orang yang mengerti sekali tentang makna daripada Al-Quran. Al-Quran ini bagaimana diturunkan, untuk siapa, asbabun nuzulnya, beliau mengerti sekali dengan berkat daripada doa Rasulullah SAW yang dulu beliau berikan kepada doakan kepada Abdullah bin Abbas tersebut. Maka ini hal yang baik sekali untuk kita tiru, untuk kita juga perhatikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita kalau kita berada di tempat-tempat yang baik, kemudian kita ada orang-orang yang baik, maka pintakanlah doa kepada orang baik tersebut untuk anak kita. Ada para kiai, para alim ulama, ya, maka pintakanlah doa kepada alim ulama tersebut, orang yang kita anggap dia adalah orang yang saleh, orang yang baik untuk anak kita. Semoga karena dengan doa tersebutlah akan menjadi baik daripada anak-anak kita. Begitu pula dulu yang dilakukan oleh ibunya Abdullah bin Abbas, meminta doa kepada Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Abbas itu merupakan orang yang cerdas sekali, orang yang paham sekali tentang agama karena doa tadi. Nah, suatu hari ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya apa? Yang pertama ditanya tentang ma khairul ayyam. Yang kedua ditanya tentang ma khairul syuhur. Yang ketiga ditanya tentang ma khairul a'mal. Yang pertama yang ditanyakan oleh seseorang kepada sahabat Rasul, juga keponakan sepupu Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Ibnu Abbas, adalah ma khairul ayyam. Hari apa yang paling istimewa? Hari apa yang paling baik? Tentunya kita pun bisa mengetahui hari yang paling baik dan yang paling istimewa tak lain dan bukan adalah hari Jumat. Dan hari Jumat merupakan hari yang berbeda dengan bahkan untuk melaksanakan daripada sholat Jumat. Kemudian pada hari Jumat pun ada waktu yang kalau kita berdoa, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari Jumat. Imam Suyuti mempunyai kitab tentang khusus membahas tentang 40 waktu
doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Di antara ada yang mengatakan berpendapat antara dua khutbah, khutbah pertama dengan kedua. Ada yang mengatakan yaitu ba'da salat asar hari Jumat. Ada yang mengatakan juga tatkala hampir mendekati daripada berpindahnya hari dari hari Jumat ke hari Sabtu, yaitu dengan tenggelamnya matahari pada hari Jumat tersebut. Maka dahulu kala Sayyidina Aisyah tatkala Jumat setelah sholat asar, beliau tidak kemana-mana lagi. Beliau tetap berada di dalam sejadahnya, beliau tetap berada di dalam tempat beliau sholat asar sampai datang daripada sholat maghrib. Karena di waktu itulah waktu yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang ditanyakan oleh sahabat. Yang kedua, yang ditanyakan oleh seseorang kepada Abdullah bin Abbas adalah ma khair syuhur. Ya. Bulan apa yang paling istimewa? Bulan apa yang paling utama? Nah, ini topik bahasan kita pada sore hari ini. Pada pertanyaan ini, Abdullah bin Abbas mengatakan, bulan yang paling istimewa, bulan yang paling utama, bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya adalah, beliau mengatakan adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Dengan beberapa sebab, kata Abdullah bin Abbas tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama, li'anna fihi unzilal Qur'an. Yang pertama, bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling istimewa karena di dalam bulan Ramadan turun daripada Al-Quran. Ya, itu pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Laul Mahfud ke langit pertama secara keseluruhan, kemudian dari langit pertama menuju dunia ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Nah, awal diturunkan Al-Quran dari Laul ini berada pada malam 17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka dengan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Maka terkadang kita pun sering memperingati daripada hari atau malam yang diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, itu kita kenal dengan malam Nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Kenapa Al-Quran ini bisa menyebabkan bulan Ramadan menjadi mulia? Karena sesuatu yang dihubungkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Maka dia akan menjadi raja. Di antaranya, malaikat Jibril, malaikat yang berhubungan dengan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian, bulan yang diturunkan Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Nabi dan Rasul yang mendapatkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama di antara Nabi-Nabi yang lainnya. Kemudian umat yang mendapatkan Al-Quran adalah kita umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Dan dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat nas. Nah, ini alasan yang pertama, bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia karena di dalam bulan Ramadan turun daripada Al-Quran. Bahkan salah satu daripada kegiatan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ya, adalah kita membaca Al-Quran. Karena Ramadan merupakan syahrul Quran. Yang dikatakan para alim ulama, Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul salawat, wa Ramadan syahrul qiraatil Quran. Karena dalam bulan Ramadan biasa-biasanya meningkat tuh, ya, meningkat daripada kita membaca Al-Quran. Ada yang satu hari katakanlah setengah juz, atau satu hari ada yang 1 juz, gitu ya. Minimal 1 juz lah biar bisa khotam daripada Al-Quran ya dalam 30 hari tersebut, dalam 1 bulan tersebut. Ya, minimal itu 1 hari 1 juz ya. Bisa kita lakukan dengan apa? Di dalam bulan Ramadan tentunya setelah salat ya. Karena 1 juz itu 10 daripada lembar. Maka berarti kalau selepas salat, katakanlah salat
subuh 2 lembar, salat zuhur 2 lembar, salat asar 2 lembar, salat maghrib 2 lembar, dan setelah salat isya dan salat tarawih 2 lembar, maka pas daripada kita baca Al-Quran 1 hari 1 malam di dalam di dalam bulan Ramadan itu 1 juz. Ya minimal kita khatam 1 kali lah. Kalau kita tidak khatam, aduh, mau bulan apa lagi yang Allah akan berikan kepada kita untuk kita bisa mengkhatamkan daripada Al-Quran. Karena pahalanya banyak sekali di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka dikatakan man qara harfan min kitabillah falau hasana wal hasanu bi asyri amsalih. Barang siapa yang baca 1 huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah mendapatkan 1 huruf dibalas dengan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan 1 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan Ramadan, tentu 1 huruf ini berlipat ganda sekali. Ini yang pertama, sebab Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang utama. Yang kedua, dikatakan li'anna fihi lailatul qadr. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling istimewa, bulan yang paling utama? Karena di dalam bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan di dalam Al-Quran malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maka sering kita membaca daripada Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ya. Maka Imam Ghazali mengatakan 1000 bulan itu seukuran sekadar daripada 83 tahun 4 bulan. Maka orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah 83 tahun 4 bulan. Ya. Nah, ini kalau sekali saja nih. Kalau dia mendapatkan bulan Ramadan 2 kali, maka seolah-olah dia beribadah kepada Allah 166 tahun 8 bulan. Kalau dia mendapatkan bulan Ramadan 3 kali sepanjang hidupnya, maka seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah 250 tahun. Ya, 250 tahun kalau sampai bisa mendapatkan bulan Ramadan sampai 3 kali. Tentunya mudah-mudahan Bapak sudah berumur, ada yang berumur 30, ada yang berumur 40, ada yang berumur 50, ada yang berumur 60, 70, mudah-mudahan pernah mendapatkan daripada keutamaan di dalam malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, walaupun 3 kali berarti sudah seolah-olah dia beribadah kepada Allah 250 tahun. Waduh. Umur kita kagak ada yang 250 tahun, umat Nabi Muhammad mungkin orang sekarang nggak ada umur 250 tahun. Maka dikatakan umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek-pendek, akan tetapi kualitas ibadahnya nanti di akhirat itu melebihi daripada umat-umat terdahulu yang umurnya mereka itu panjang-panjang. Umat-umat terdahulu dikatakan umurnya itu ratusan tahun. Bahkan umat-umat terdahulu umur mereka itu ribuan tahun. Bahkan kita ketahui dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini mempunyai umur 950 tahun. Ada yang mengatakan masa dakwah beliau 950 tahun, akan tetapi umur beliau itu lebih daripada 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihim falabitha fihim alfasana ila khamsina aman. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurang 5 tahun. Maka ada yang mengatakan ini masa dakwah. Masa dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Umurnya itu lebih panjang daripada 1000 tahun. Ya. Nabi Muhammad masa dakwah 23 tahun. Umur beliau 63 tahun. Maka dari sini kita ketahui umur umat Nabi Nuh panjang sekali. Ya, ratusan tahun. Ya mungkin umur umat Nabi Nuh itu 105 tahun masih ABG. Ya.
105 tahun masih ABG. Ya, karena umur mereka itu adalah umur yang panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek-pendek, tapi kualitas ibadah mereka itu itu bisa melebihi daripada umat terdahulu, berkat daripada malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahrin. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keutamaan dalam Lailatul Qadar tersebut. Yang dikatakan kebanyakan alim ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ya, tentunya sekarang sudah kita berada pada tanggal 11. Ya, karena Ramadan baru berlalu 1/3, tinggal 2/3 lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan keadaan baik dan sehat. Ini keutamaan yang kedua di dalam bulan Ramadan, itu Allah menganugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad dengan adanya malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Dan umat-umat terdahulu tidak ada namanya malam Lailatul Qadar. Umat terdahulu tidak ada namanya kelipat gandaan pahala. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan daripada kelipat gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang istimewa, bulan yang paling utama? Karena di dalam bulan Ramadan itu fihi thawabun nafli ka thawabil fardi. Karena di dalam bulan Ramadan pahala-pahala sunnah itu dilipat gandakan oleh Allah, dianggap oleh Allah seperti pahala-pahala wajib. Jadi pahala-pahala sunnah yang kita kerjakan itu dijadikan seperti pahala wajib. Ya, orang melaksanakan sholat sunnah, maka dia mendapatkan pahala wajib sholat. Seorang katakanlah sedekah, maka dia mendapatkan pahala wajib sedekah. Ya, sedekah itu ada yang wajib, yaitu zakat tentunya. Maka seolah-olah dia bersedekah di dalam bulan Ramadan, maka sedekah dia itu seperti sedekah wajib. Ya, dia beriktikaf di dalam masjid katakanlah, maka iktikaf itu dianggap seperti iktikaf nazar, iktikaf wajib. Maka segala amal ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan maka dilipat gandakan oleh Allah pahalanya seperti daripada pahala-pahala yang wajib. Ya, ini adalah juga keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, keutamaan di dalam bulan Ramadan. Tadi yang pertama, bulan Ramadan keutamaannya karena yang pertama adalah diturunkan Al-Quran. Yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, ada kelipat gandaan pahala sunnah dilipat gandakan menjadi pahala yang wajib. Ya. Segala amal ibadah sunnah menjadi pahala wajib. Kemudian yang keempat, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan banyak sekali mengampuni daripada dosa-dosa kita semua. Ini akan diskon oleh Allah, diskon daripada pahala, diskon daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah, bahwasanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab tersebut, was-saimina was-saimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafiz, laki-laki yang menjaga daripada kemaluannya dan perempuan-perempuan yang menjaga daripada kemaluannya. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Maka janji Allah bagi tiga golongan tersebut, ya, bagi orang yang berpuasa, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima,
Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang menjaga daripada kemaluannya, bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah apa? Maghfiratan, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun azima, dan pahala yang besar. Nah, ini Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad pahala yang besar. Ya, kalau Allah sudah berjanji maka mustahil Allah ingkar terhadap janjinya. Ya. Kalau Allah janji mustahil ingkar terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, berbeda dengan kita. Ya. Kita sebagai laki-laki, suami terkadang berjanji kepada istri. Aduh, janji terhadap istri terkadang lupa. Janji terhadap istri kadang lewat terus. Ya, ada manusia kita janji, karena janji terkadang manusia janji suka lupa atau melupakan lah katakanlah. Kadang ada orang berjanji, oh kalau saya jadi ini, oh nanti saya aspal jalanan. Ya. Kalau saya jadi ini, oh, pokoknya jembatan nanti beres. Ya. Kalau saya jadi ini, nah, ini dikatakan bahwasannya Ramadan pun merupakan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah keterangan dikatakan di akhir bulan Ramadan, pada akhir malam bulan Ramadan, Allah mengatakan, aku akan ampuni idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an. Allah akan mengampuni daripada orang-orang yang berpuasa seluruhnya. Jadi orang umat Nabi Muhammad yang berpuasa di dalam bulan Ramadan akan Allah ampuni dosanya seluruhnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahya lailatul qadri ya Rasul. Ya Rasul, apakah malam umat Nabi Muhammad itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah SAW, la, bukan malam Lailatul Qadar. Rasul mengatakan, alam tara annal umal idza amilu waffa ujurahum. Apakah kalian tidak tahu ya bahwasanya seorang umal, seorang yang bekerja, seorang karyawan, seorang buruh, seorang yang bekerja, ya karyawan apabila selesai daripada pekerjaannya dia mendapatkan gaji, gitu kan? Nah, orang kan kalau bekerja, tanggal muda gajian, ya ASN gajian, nah, sudah mengerjakan orang pabrik gajian, selesai daripada melaksanakan kerjanya, gitu kata Rasul. Maka begitu pula dengan umatku, umat Nabi Muhammad, tatkala mereka selesai daripada bulan Ramadan, maka Allah akan berikan mereka ujur, berikan mereka pahala, berikan mereka daripada bagian. Itu apa bagian mereka? Apa pahala mereka? Itu berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan tersebut. Kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan di dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang baik sekali. Bahkan Ramadan itu, lafaz Ramadan, Ramadan itu kata ulama dikatakan bulan Ramadan sebab dua hal. Ya, kita ketahui bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia sekali, ya, bulan yang dikatakan lafaz Ramadan itu diambil dari kata lafaz Ramda'u, ya. Apa Ramda'u itu? Ramda'u syiddatul har. Ramadan itu diambil daripada lafaz Ramda'u syiddatul har. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Ya. Ya panas sekali. Bahkan kalau kita tinggal di Timur Tengah gitu ya, seperti di Yaman, di Saudi Arabia dan di Timur Tengah, maka itu puncak daripada bulan musim panas itu berada pada bulan Ramadan. Panas sekali. Bisa sampai 35 derajat, 38, 39, bahkan 40, 41, 45 gitu ya. Panas sekali di dalam bulan Ramadan tersebut.
Kemudian yang kedua, Ramadan itu diambil daripada Ramadan yarmidu, bimakna yahriku. Itu Ramadan adalah bulan pembakaran daripada dosa. Dosa orang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya tadi keutamaan bulan Ramadan, yang pertama bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, yang kedua bulan Ramadan adalah bulan daripada ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan pahala sunnah akan dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan pula adalah bulan ampunan dosa kita. Bulan yang dikatakan bulan yang sangat pemulia dengan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasul, celaka seseorang, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka, kerugian bagi seorang hamba. Ramadan telah berlalu tetapi dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Rasul orang seperti ini. Ramadan telah berlalu kemudian tetapi dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia tidak melaksanakan bulan puasa Ramadan, enggak puasa. Atau dia puasa tetapi banyak hal-hal yang membatalkan puasa yang dia tidak perhatikan. Ya, atau bermaksiat di dalam bulan puasa. Maka tentunya akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, karena sudah 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk para jamaah semuanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada pertanyaan di kolom komentar, Ustaz Angga. Ya, silakan bisa dijawab. Ada apa? Oke. Ada dari Bu Desi, Bu Mewati, Bu Amanda, dan Bu Amanda. Ya. Yang pertama dari Bu Desi. Saya tidak paham konsep mukallaf dalam Islam. Dan bisakah orang yang sebagai wali majdub dikatakan mukallaf dan berpuasa? Di lain hal, wali majdub adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertanyaan pertama tentang wali majdub. Waduh. Bahwasanya tentunya mukallaf, syarat wajib daripada puasa 5. Pertama, kemudian mukallaf itu balik dan berakal, kemudian dia sehat, kemudian dia itokoh, dia mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, berbeda dengan wanita yang haid atau nipas atau orang yang sudah tua, yang sudah pikun, atau orang yang sudah sakit yang la yurja buruhu, tidak diharapkan daripada kesembuhan. Sudah bertahun-tahun nih sakit, maka tidak wajib orang-orang seperti itu untuk berpuasa. Nah, adapun seorang wali majdub, tentunya kita tetap berhukumi dengan syariat. Ya. Segala sesuatu wajib kita ukur dengan syariat. Ya. Adapun seorang wali majdub itu tentunya beda lagi dengan dengan yang kita kenal dengan syariat. Tentunya kita ini syariat dulu, karena orang itu tidak bisa dengan hakikat terlebih dahulu. Harus dia melaksanakan daripada syariat. Karena syariat itu layaknya daripada sebuah kapal. Apabila kita berada di dalam sebuah laut, syariat ini adalah layaknya sebuah kapal. Adapun itu merupakan seperti pada lautan yang luas. Adapun ma'rifat itu seperti daripada intan permata yang berada di dalam lautan. Maka tidak mungkin seorang bisa dia mendapatkan ma'rifat itu kecuali dia terlebih dahulu mengerti daripada syariat. Dia harus melaksanakan syariat. Adapun seorang wali yang tadi dikatakan majdub itu dia tidak bisa kita hukumi, dia adalah secara syariat dia tidak bisa kita hukumi. Kita bersangka baik terhadap mereka. Tetapi
sebetulnya keutamaan daripada hakikat daripada orang yang mendapatkan pangkat kewalian, dia mendapatkan karomah adalah istiqomah. Okay. Karomah yang paling utama adalah istiqomah. Seorang istiqomah itu adalah pangkat yang paling utama bagi seorang wali. Seorang yang dia kekasih Allah, dia akan mendapatkan keutamaan kewalian dengan karomah tersebut adalah istiqomah. Dia istiqomah di dalam melaksanakan sholat qabliyah dan ba'diyah. Dia istiqomah di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dia istiqomah di dalam melaksanakan baca Al-Quran. Dia istiqomah di dalam katakanlah dia mempunyai majlis ta'lim, majlis ilmu, dia mengajarkan daripada ilmu. Istiqomah di dalam katakanlah misalkan puasa Senin Kamis. Istiqomah di antaranya di dalam bersedekah dan lain sebagainya. Maka itulah hakikat daripada karomah adalah istiqomah. Ya, karena kelebihan-kelebihan itu katakanlah itu bisa diberikan kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Ya, katakanlah orang katakanlah misalkan orang bisa jalan di air, itu bisa diberikan kepada seorang wali, bisa diberikan juga oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah bahkan. Ya, orang katakanlah bisa dia tidak mempan dibakar, gitu. Itu bisa Allah berikan kepada wali, juga bisa diberikan kepada orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang tidak mengenal Islam, itu diberikan pula. Kan tetapi kalau istiqamah tentu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus tetap berpegang kepada syariat, berpegang daripada yang zahir saja. Kemudian yang kedua dari Ibu Amanda. Indahnya Ramadan, kenapa ada sahabat tabiin, tabiin kita masuk ke tabiin juga. Oke. Para tabiin itu jadi sahabat itu adalah orang ijtama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tabiin itu generasi ketiga ya. Generasi keduanya. Pertama masa Rasul, dan orang yang mengenal Rasul dan berkumpul dengan Rasul, beriman dengan Rasul, syarat-syarat itu 6 kalau tidak salah. Pertama adalah orang yang berkumpul dengan Rasul. Ya, bukan saja berkumpul, bukan saja berkumpul dan melihat, tetapi beriman kepada Rasul. Ya. Kemudian beriman berkumpul Rasul setelah dilantik Rasul menjadi nabi. Ya. Kemudian fil yaqzatan, di dalam keadaan sadar, dalam keadaan memang zaman dahulu ya pada masa Rasul. Bukan orang yang mimpi bertemu dengan Rasul. Orang yang bermimpi bertemu dengan Rasul itu bukan disebut sahabat. Kenapa? Walaupun dia pernah bermimpi dengan Rasul, tetapi dia belum pernah bertemu dengan Rasul tatkala Rasul masih hidup. Fi hayati. Pertama berkumpul dengan Rasul, yang kedua beriman, yang ketiga setelah Rasul dia lantik menjadi nabi dan Rasul, yang keempat di dalam masa Rasul masih hidup, kemudian yang kelima itu meninggal dalam keadaan iman. Ya, maka ini adalah sahabat. Kemudian setelah Rasul tidak ada, maka masa sahabat ada orang yang tidak pernah ketemu Rasul, tetapi dia ketemu sahabat. Maka disebut tabi'in ini. Ya, tabi'in itu orang yang melihat bertemu dengan para sahabat, dia tidak melihat daripada Rasul. Ini tabi'in namanya. Ya, tabi'in yang paling utama itu 3. Yang pertama, tabi'in yang paling afdal adalah Imam Hasan Basri, yaitu orang Basrah, orang Irak. Basrah ya, Imam Hasan Basri. Dikatakan beliau afdalul tabi'in. Yang kedua disebut afdalul tabi'in juga adalah Uwais Al-Qarni, itu orang Yaman. Ada makamnya di Yaman. Uwais Al-Qarni itu adalah tabi'in. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasul. Tetapi dia bertemu dengan sahabat. Walaupun dulu ini Uwais Al-Qarni pernah datang ke Madinah. Dia ingin bertemu dengan Rasul, tetapi sayang, 1000 sayang, kata Aisyah, Rasul sedang berada di luar Madinah. Kalau kamu mau, besok mungkin Rasul datang. Tetapi karena Uwais Al-Qarni mempunyai janji sama ibunya, maka dia tidak bisa dia tidak bisa akhirnya menemui Rasul, tetapi dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut afdhalul tabi'in pula. Kemudian yang ketiga disebut afdhalul tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib adalah orang Madinah yang menjadi imam
di Masjid Nabi itu selama 40 tahun. Sa'id ibn al-Musayyib tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, menjadi imam selama 40 tahun. Ya, dia menjadi imam, kemudian juga dia dikatakan muadzin juga masjidnya Rasulullah SAW selama 40 tahun. Ini istiqamah. Ya. Adapun setelah generasi tabi'in, maka ada tabi'in. Ya. Tabi'in orang yang tidak bertemu dengan sahabat, tetapi bertemu dengan tabi'in. Tentunya di antaranya adalah seperti Imam Abu Hanifah, ya. Imam Hanifah atau Imam Malik, itu adalah tabi'in. Adapun kita udah beberapa generasi. Kita sudah beberapa generasi, mungkin sudah tabi'in. Wallahu alam sudah berapa tabi'innya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya, hijrah itu bisa nggak disebut dulu suka kerja di plus lalu tobat, tapi nggak bisa keluar dari kerjaan karena kontrak. Ya, disebut hijrah. Orang hijrah itu bisa secara makna ya tadi ya. Ini tentunya hijrah itu sebetulnya ada dua. Ada hijrah secara hissi, ada hijrah secara maknawi. Gitu ya. Hijrah secara hissi itu seperti apa? Seperti dulu apa yang dilakukan Rasul, pindah dari satu negeri kepada negeri lain, itu secara hissi. Atau orang tinggal di tempat banyak maksiat, dia sudah pusing. Tinggal di dekat tempat prostitusi, tinggal di tempat orang-orang yang banyak berjudi, mabok-mabok, dia nggak kuat, dia pindah. Maka ini hijrah namanya, hijrah secara hissi. Yang kedua hijrah secara makna. Nah, yang sekarang ini hijrah secara makna. Hijrah secara makna tentunya harus totalitas, dia meninggalkan pekerjaannya tersebut, ya. Dia harus meninggalkan daripada pekerjaan ya dengan secara keseluruhan. Tentunya kalau dia sepak plus, ya tentu ini harus hijrah. Kalau orang hijrah itu kan taubat sebetulnya. Syarat taubat itu harus meninggalkan dari ada dosa itu tersebut, ya. Ditinggalkan. Kemudian kenapa dalam Ibu Melati, kenapa dalam bulan Ramadan ada iqab, hukuman apa? Ada hukuman bagi hubungan seks di bulan Ramadan, bebaskan budak, padahal berbuat sudah. Orang yang berhubungan di dalam bulan Ramadan itu mendapatkan 4 hal sebetulnya. Ya. Pertama yang dosa dia. Pertama dosa. Yang kedua, dia harus imsak. Dia harus menahan diri. Nggak boleh dia hubungannya jam 8, habis itu waduh sudah batal nih. Udahlah, makan minum, ntar siang makan minum lagi lah. Tetapi wajib imsak, dia menahan diri. Kemudian yang ketiga, setelah dosa imsak, kemudian dia nanti ditaksir, ya, dapat taksir, dapat hukuman dari pemerintah. Ya. Kemudian terakhir dia kafaratul uzma. Betul. Kafaratul uzma itu tentu ada beberapa pilihan dan secara tertib. Yang pertama adalah memerdekakan budak perempuan. Kalau budak perempuan tidak ada seperti masa sekarang, maka orang yang berhubungan siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, ya, maka wajib dia itu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kafaratul uzmanya nih 3 hal. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak dan sekarang tidak ada. Yang kedua, maka berarti tertib yang kedua adalah dia harus puasa setelah bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau tidak bisa, dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. 1 miskin 1 mud, gitu ya. Dan ini pernah terjadi di dalam masa Rasulullah SAW, di dalam cerita yang sudah ma'ruf di dalam masa Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau sekarang tidak ada budak, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kenapa kita diberikan Lailatul Qadar? Umat-umat terdahulu tidak ada. Apakah itu disebut adil dan rahmat dari Allah? Sekasian umat sebelum Islam pengen jadi dapat Lailatul Qadar, berarti ahli surga itu kepingin. Ya, oke. Kenapa kok hanya umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan? Dan itu semuanya sudah anugerah dari Allah. Ada kitab yang dikarang oleh Said Muhammad Al-Maliki tentang
khasais umat Muhammadiyah. Kehususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu banyak sekali. Bahkan dahulu kala, tatkala Nabi Musa melihat di lauh, ya, ada bacaan tentang di dalam kitab, ada keutamaan di dalam kitab yang dibaca oleh Nabi Musa. Ada keutamaan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena banyak keutamaan. Nabi Musa sebagai nabi tatkala membaca daripada khususan umat Nabi Muhammad, dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan itu anugerah yang Allah sudah berikan. Allah yu'tihi man yasha. Allah memberikan anugerah kepada orang yang dia kehendaki. Karena kita ini dikatakan sebagai umat yang paling mulia. Betul. Dikatakan sebuah keterangan bahwasannya orang yang masuk surga nanti itu 120 barisan. Ya. Dari 120 barisan itu 2/3-nya itu umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi sekitar 80 barisan itu umat Nabi Muhammad semuanya. Karena umat Nabi Muhammad umat yang paling banyak daripada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu sedikit-sedikit. Ya, ada yang banyak juga tapi tidak sebanyak umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mungkin jutaan, mungkin bahkan miliaran umat Nabi Muhammad. Umat-umat sedikit sekali. Ya, bahkan dikatakan Nuh, umat Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Umat Nabi itu 80 orang. Ya, bahkan umat-umat terdahulu sedikit sekali umatnya sedikit. Ya, umatnya cuma bahkan umat Nabi terdahulu itu hanya diutus untuk satu kaum saja. Ya, kalau kita kaum Bani Sundawi aja gitu ya. Orang zaman dulu ada kaum Sadum, diutus siapa? Nabi Lut. Kemudian kaum Samud diutus Nabi Soleh. Ya, kemudian Nabi Hud diutus untuk orang-orang Ahqaf gitu ya. Bahkan Nabi Musa diutus hanya untuk umat apa? Umat Bani Israel. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu betul umat yang paling banyak, dan tentunya dalam keterangan bahwasannya yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan surga itu tidak akan bisa dibuka dan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Dan ini adalah keutamaan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad. Dan ibu dan bapak bisa membaca tentang keutamaan umat Nabi Muhammad di dalam kitab itu, Khasais Umat Muhammadiyah, yang dikarang oleh Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah. Kiranya itu saja, Ustadz Sufriya. Ya, sudah. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Ya, Masya Allah. Ustadz Angga sudah mengisi pada hari ini, menyempatkan waktu. Dan pertanyaannya dijawab dengan Masya Allah, sangat baik sekali. Ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil. Oke. Nah, sepertinya bentar lagi waktu maghrib ya, buka puasa tiba. Marilah kita sama-sama tutup pengajian kita pada sore hari ini yang membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Ramadan, kenikmatan dalam sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga untuk Ustadz Angga semoga Allah melimpahkan rezeki ya halalan thayyiban mubarakan untuk keluarganya juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada semuanya. Saya sebagai admin, Mas admin atau admin dari Biryani ini mohon undur diri pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Sesungguhnya. Ya, mohon